Nah, kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua anak sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Makan siang? Belum Pak. Pantas buka air semua ya. Bapak Banyak untuk mengungkapkan hantu ini ya. Iya Pak, belum ngopi. Yang penting jangan tidur aja lah sebelum praktek ya. Jadi bakal kerja. Nah, jadi di sini kita minggu ini praktek. Jadi sebelum praktek, prakteknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi di sini kita prakteknya tentang perawatan berkala mesin heavy di bensin ya. Nah ini di opsinya ada, tolong bagikan dulu. Lihat orang satu. Sudah? Nah sebelum itu kita absen dulu ya. Pertama itu Irfan, Fatih, Farid, Saal, Sopi. Oke. Ini yang lainnya belum pada masuk ya? Dari fraksi tadi ya? Iya Pak. Nah, Panggil kepala sekolah tadi Pak. nah jadi di situ job sheet ini ada petunjuk umumnya ataupun di situ bisa dibilang ketentuan lah sebelum memulai pembelajaran. Dalam pembelajaran ini kita pertama tuh harus mengawali doa yang kita lakukan tadi, awali pekerjaan dengan doa. Setelah itu yang nomor 2 itu bekerja samalah dengan teman, saling gotong royong dan jangan egois. Artinya apa? Kita saling bantu teman. Jika ada teman yang nggak tahu, mungkin kita tahu, kasih tahu teman, dan jangan egois, jangan mau menang sendiri, harus berbagi ilmu itu. Nah, yang ketiga itu jangan bercanda, jangan bercanda gurau. Sini kita praktek serius, dan sini ada juga tuh petunjuk K3-nya, itu juga bisa dilihat. Di sini juga ada. Itu ada alat-alat K3-nya seperti helm, sepatu, sarung tangan. Nah, jadi ini praktek bukan main-main ya. Jadi dan nomor 4, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada guru atau instruksi untuk mendampingi praktek. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, silakan aja ditanya, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Yang penting kalian pulang dari sini bisa membawa ilmu. Nah, di sini juga kita harus ada persiapan juga kan. Nah, yang pertama siapkan menu wagub. Di situ buku petunjuk servis atau chip, siapkan alat dan siapkan bahan. Nah, jadi di sini juga ditegaskan lagi keselamatan kerja. Gunakan alat-alat standar, gunakan alat tangan dan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Dan ketiga, gunakan alat keselamatan kerja. Nomor 4, hati-hati jika mengangkat kendaraan karena nanti kita mungkin ada mendongkrak. Tapi di sini tidak, kita hanya menginspeksi saja, melihat saja, mengetahui saja apa saja sih yang harus dilakukan jika melakukan perawatan berkala ini. Nah, ini harus tujuannya. Silahkan baca si Farid. Ya. Tujuan peserta didik dapat melakukan perawatan berkala untuk bensin kendaraan ringan 20 km. Nah, saya tahu tujuannya kan? Ini tujuannya emang untuk kalian biar bisa melakukan servis berkala. Nah, jadi ini bukan gimana ya? Ilmu sangat bermanfaat. Jadi dikala nanti ada memiliki kendaraan mobil, bisa kita pergi melakukan servis dan kita juga punya ilmu kan. Jadi kita nggak bisa diganggu atau ditipu sama begal-begal lainnya. Sini seperti yang tadi tetap juga keselamatan kerja tetap diulangi lagi, menandakan bahwa ini sangat kita saat berpraktikum itu nggak ada yang boleh bermain-main, harus serius
dan semua sesuai dengan keselamatan kerjanya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, yang pertama persiapan sebelum kita praktikum itu. Yang pertama siswanya itu menggunakan baju praktik. Dan semua alhamdulillah udah pakai baju praktik, safety shoes, topi. Nah itu mungkin opsional ya, opsional karena kita pun tidak terlalu bekerja di tempat yang ekstrim. Menyiapkan job sheet, menyiapkan bahan, dan menyiapkan juga apa saja sih yang harus di servis itu. Nah, oke, baik, kita bisa langsung saja kita ke mobilnya, mobil seperti ada di sana. Nah, ini kita ada di mobilnya ya. Tolong diperhatikan semua, Pak. Jangan nanti ditanya nggak tahu ya. Ini sekali aja persoalannya, jika nggak tahu nanti itu rasakan sendiri. Nah, jadi untuk memeriksa atau mengecek dulu apa saja yang harus diservis. Yang pertama itu di mesin. Nah, di bagian mesin ini bisa kita lihat sama-sama. Di mesin ini yang di poin satunya nih ada memeriksa dengan air pendingin. Itu memeriksa jumlah tinggi air, memeriksa kualitas air pendingin, memeriksa kemajuan sistem pendingin, dan memeriksa radiator. Nah, siapa nih yang tahu dari antara kalian yang mengetahui apa saja di sana kalau kendaraan ini cepat overhead? Apa masalahnya? Ya, apa bisa jadi termostatnya rusak, jadi pengaturan sirkulasi radiator tidak bekerja. Nah, bisa jadi. Ada lagi? Ada untuk radiator mengalami penyumbatan pada radiator. Jadi sama-sama kita ketahui ya, fungsi radiator ini kan sebagai pendingin mesin, yaitu sebagai agar mesin itu selalu suhunya terjaga dan tidak menjadi jim karena overhead itu, sehingga mesin bisa dibuat jim gara-gara itu. Yang kedua apa? V-belt atau dry belt. Nah, dia ada kita periksa secara visual, lalu kita dicek dulu secara visual nih, ada nggak nih yang retak-retak di bagian bawahnya. Nah, jika tidak ada, itu masih bisa digunakan untuk beberapa waktu, untuk beberapa kilometer ke depan. Nah, kita juga mengecek tegangan ini, tegangan dari kekencangan dari tinggal ini. Jika misalnya ini terlalu kendor, bisa kita kencangkan lagi di setelan ini. Nah, setelannya kita kencangkan ini sehingga semua pun bisa bekerja dengan optimal. Nah, selain itu di mesin juga, di bagian mesin ya, kita cek apa yang paling penting, yang paling biasa lah, Oli lah. nah betul. Nah, oli itu kita cek dulu ukurannya dari ini, oli mesin. Kita lihat di sini ada tandanya soalnya, jika di sini di titik yang atas berarti olinya cukup, kalau kurang dari titik bawah berarti olinya kurang, berarti oli harus ditambah, lebih baik diganti. Bagus Pak, bukan olinya nih Pak. Kalau ini olinya masih lumayan bagus kan, Setengah. Apa namanya itu Pak? ini namanya Oil stick. oil stick. Oil stick Oh, ini apa nih Pak? ini sini masa ini ditanya lagi, jelas ini titik oli. Nah, jadi tidak hanya mengecekkan oli, jadi filter oli itu juga harus diganti. Nah, di 20.000 km. Nah, ada yang tahu dari kalian apa sih fungsi filter oli itu? Kenapa harus ada dia? Dengan kotoran Pak. Ini dari Nah, Jawa. coba dulu yang angkat tangan. Dari Jawa Pak. Mungkin ada jawaban lain. Nah, jelaskan, mungkin ada yang lebih jelas ini jawabannya. Nah, coba. Untuk menyaring konflik yang akan masuk ke dalam mesin. Misalnya saringan konflik Gimana dia? supaya tidak masuk kotoran ke dalam konflik mesin.
ini kan jelas tuh untuk menyaring oli. Jadi sehingga kotoran yang ada di oli itu terbawa, dia akan menetap di filter itu. Makanya filter itu harus sering ganti di setiap 20.000 km. Kenapa? Oli pun tidak kotoran dari filter oli itu tidak keluar lagi. Kita lihat atau apa atau dia keluar lagi. Gimana filter olinya Mas? Filter oli itu dia biar bisa di bawah. Nah, di bawah ya. Ini kita masih mengidentifikasi. Minggu depan kita sudah praktek. Ini saya minggu ini saya kenalin dulu. Jadi minggu besok kalian tinggal praktek. Berarti boleh membongkar besok Pak? Boleh. Nah, di sini juga ada nih di bagian mesin mengecek umur baut, memeriksa umur baut silinder head dan memeriksa umur baut manifold. Nah kita cek nih baut ini gini. Yang pertama apa? Ini silinder head. Dan di sini baut di sini harus kita cek nih, harus kencang. Karena kalau tidak maka bisa berakibat fatal. Bisa ada rembes karena ini kurang rapat kan. Nah, sehingga gasketnya juga terpengaruh dari stek, exhaust juga. Kalau misalnya ada yang bocor nanti tidak optimal bagian steknya dan di exhaust ini jika dia tidak kencang ataupun ada celah, jadi suara dari knalpot itu bisa keluar dengan besar ya karena bocor, jadi berisik. Tidak ada rasa kenyamanan lagi. Nah, setelah nih mesin kita pindah lagi untuk pengecekan sistem pengapian. Nah, jadi di sistem pengapian ini yang pertama coba dibacakan Farid. Memeriksa sistem pengapian. 1. Ada baterai. Yang kedua ada busi atau spark plug. Yang ketiga sistem bahan bakarnya. Yang keempat sistem kontrol emisi. Yang kelima sasis dan bodi. Jadi yang pertama seperti itu ada baterai. Jadi di baterai ini kita periksa dulu baterainya. Apakah tegangannya cukup? Nah, di sini kan ada penanda ini. Nah, dan dia juga menunjuk di baterai ini. Bulat. Kalau lingkaran sekitarnya itu bulat, nah itu berarti menandakan baterainya juga baik. Jadi bulat warna biru. Kalau misalnya dia putih aja, nah berarti kurang setrum. Dan kalau misalnya merah, berarti itu bisa harusnya diganti sih. Nah, selain itu kita juga untuk baterai basah ya. Ini kan baterai kering, untuk baterai basah mungkin kita bisa mengecek kondisi air elektrolitnya yang ada di dalam baterai. Dan juga kita harus juga mengukur tegangan tegangan baterai tersebut mencapai 20 volt. Jadi selanjutnya setelah dari baterai ada busi. Nah, apa sih busi-busi? Coba ada yang tahu? Coba kali itu bersihkan bunga api. Nah, ketika bunga api seperti itu agar terjadi pembakaran. Jadi busi itu juga harus dicek. Buka dulu nih koil-koilnya nih. Sudah angkat busi. Nah, dicek tuh celahnya berapa, apakah pengapiannya masih bagus atau tidak. Ya, ada alatnya. Itu itu celahnya sekitar 0,40 sampai 0,45 mm. Celah elektroda. Tergantung mobil atau Itu spesifikasi standar busi mobil. Nah, jadi juga kita setelah busi kita sistem bahan bakar juga. Nah, di sistem bahan bakar ini kita ngecek ini kan sudah ada injektor. Coba perhatikan dulu. Nah, di sini ada injektor. Jadi ini juga harus dicek. Ini harus dicek apakah injektor itu bekerja dengan maksimal atau tidak. bagaimana cara melakukan Pak, misi masuk Pak. Ya, silakan. Gimana aja kamu? Wih,
main bakang dia. Nah, baik, lanjut. Nah, ini dicek ada alatnya injektor tester. Dia bisa menyemprotkan bahan bakar untuk langkah pengetesan ya. Tidak itu juga, ini termasuk Pak. Ya silakan. Assalamualaikum Pak, izin Pak. Dari mana kalian? Ada ngurus surat tadi Pak. Pak. Kenapa itu? Nakal mereka Pak. Pas kalau mangnya. Lanjut. Fokus dulu ini. Ini di dalam sistem bahan bakar ini juga termasuk salah satu komponennya atau fungsinya. Dari ini sebab filter udara inilah yang untuk menyaring udara untuk ya agar masuk ke dalam intake manifold dan bercampur dengan bahan bakar yang telah disemprotkan oleh injektor. Nah, maka itu sistem bahan bakar ini juga harus diperhatikan, jangan ada yang tersumbat. Itu bisa menyebabkan mesin pincang. Injektor misalnya salah satu injektor itu nonaktif atau rusak. Jadi injektornya tersebut harus kita cek. Nah, jika harusnya diganti maka diganti. Hanya satu Pak. Ya, silakan. Apakah injektor bisa tersumbat? Bisa saja karena apa? Filter dari bahan bakar. Karena bahan bakar di tangki memiliki filter juga. Nah, mungkin filter itu sudah tidak berfungsi lagi ataupun sudah kotor sehingga bahan bakar yang dari tangki itu tidak selamanya bersih. Mungkin ada kerak-kerak korosi yang ada pada tangki sehingga pompa tetap menyalurkan tanpa melewati filter. Nah, masuklah ke injektor. Lubang injektor ini kecil. Nah, lalu jika ada sesuatu benda yang menghambat kerja injektor, maka injektor tersebut akan tersumbat. Nah, dari situlah awal mulanya ya. Nah, di sini ada juga sistem kontrol emisinya harus dicek. Yaitu memeriksa HEV valve dan memeriksa full evaporation emission control. Di bagian ini harus dicek juga. Ini kan termasuk sensor ya di sebagai TPS lah ya. Jadi kalau misalnya ini tidak sesuai informasi yang diberikan ke ECU, maka kerja mesin pun juga tidak optimal. Jadi misalnya kita sudah tekan gas, kita butuh misalnya bahan bakar sekian nih, gini, tapi yang diberikan informasi ke ECU itu beda, sehingga ECU memberikan informasi ke injektor sesuai data yang salah tadi. Nah, makanya itu tidak optimal kerjanya. Nah, setelah dari sistem mesin ini tadi semua, kita balik pindah lagi ke bagian chassis body. Nah, di chassis ini yang pertama ada kopling atau clutch. Kita harus memeriksa dan menyetel tinggi pedal kopling. Ada yang tahu pedal kopling di mana? Tidak. Dalam. Kalau misalnya garpu koplingnya di mana? Di transmisi Pak. Transmisi ya. Itu dia Pak. Nah, kalau di sini kok mau tanya nih, tahu nggak ini sistem koplingnya menggunakan sistem hidrolik atau konvensional yang menggunakan seling itu? Hidrolik atau yang menggunakan tali seling konvensional? Hidrolik Pak. Apa yang berbeda? Apa yang menjadi dasar perbedaan? Nah, perbedaannya itu adalah jadi kalau misalnya hidrolik, dia tuh di master rim ini juga terbagi lagi di minyak rim ini bukan untuk rim saja, jadi bisa digunakan juga ada selang ini tambahan ini yang menuju ke hidrolik untuk mengatur atau menekan atau menarik pegas koplingnya itu, garpu koplingnya. Nah, kalau misalnya konvensional dia nggak menggunakan sistem ini, jadi langsung aja dari pedal, mungkin ada sambungan kabel selingnya itu langsung tarik ke garpu koplingnya, dan garpu kopling kan nanti ada juga pegasnya kan yang agar dia bisa kembali lagi. Nah, itu dia. Setelah itu Kelebihan kopling kabel dengan hidrolik Pak. nah, kelebihannya kalau misalnya di
hidrolik ya, itu jelasnya lebih ringan. Kalau misalnya menggunakan seling, otomatis itu kita menggunakan tenaga kita langsung. Kalau itu kan, kalau dengan hidrolik kan bisa dikonversi dengan hidrolik tadi. Nah, kita jadi kerja ringan. Kalau misalnya kopling dari seling itu rata-rata keras. Nah, cuman kalau misalnya hidrolik ini perawatannya yang lumayan mahal, atau susah juga. Mungkin master koplingnya yang bermasalah, Tersumbat Pak. ya tersumbat. Di sini juga mungkin bisa jadi kayak kan namanya tuh apa ya? Masuk angin. Angin. Jadi harus di Blending. blending. Bleeding. Stabil. Nah, setelah itu ke sistem rem. Nah, di sistem rem ini sama juga menggunakan master cylinder ini. Jadi ini selang ini yang tadi kan ada juga ke master kopling, ini juga ada ke bagian ke master rem, bagian rem depan dan rem belakang. Nah, rem depan dia menggunakan rem cakram untuk mobil ini, dan rem belakangnya masih menggunakan tromol. Nah, lanjut ke sistem suspensi. Nah, kita juga mengecek juga nih bagian kaki-kakinya. Kita cek apakah ball jointnya masih bagus, rack setirnya masih bagus, atau kaki-kaki mobil ini masih bagus, dan shock breakernya juga ya harus dicek untuk demi kenyamanan dan keselamatan berkendara. Muridnya semakin berkurang. Mana ini? Bapak mereka biar nanti saya buat. Nah, itu kopi kabur. Tolong Imam dulu. tolong ya, kondisi biar jangan bisa janda. Jadi katain dari awal tadi kita praktek serius, nggak ada main. Ya dengar tuh kopi. Nah, setelah dari suspensi dan kaki mobil, jadi kita ke propeller shaft. Propeller shaft itu perlu juga di cek. Ada yang tahu apa saja sih komponen dari propeller shaft? Bal join. Yang tahu Pak, ada ini peta join Ya, ada slip job ya. bal join. Baljoin. Baljoin kan dipecah tadi. Nah, yuk. Ide Melen. terus feeder Pak, simpang Pak. Lah, Ada bantahan feedernya. Itu saya tahu Pak. Jadi itu kan tadi komponennya ya. Jadi propeller shaft nih kalau udah di mobil dan digunakan dan dia juga harus diservis, berarti dia berfungsi nggak untuk mobil ini? Nah, kalau tahu apa fungsi propeller shaft di setiap mobil lah, misalnya mobil ini saja. Dapat mengumpulkan tenaga dari putaran mesin ke transmisi Pak. Dari mesin ke transmisi. Putaran transmisi ke mesin Pak. Nah, nah, ya. Cuma ini Ini Bapak luruskan ya, dari transmisi. Ini dari transmisi, dia ke gardan dulu. Dan baru roda berpisah. Mungkin tunggu dulu ya. Ini azan, kita break dulu sebentar ya. Tapi tolong kondusif, jangan ada yang keluar-keluar. Jadi udah berusaha, ada mesin semua. Jadi dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada nggak yang kalian pahami? Atau ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Atau nanti biar Bapak yang nanya. Pak, Ya, dalam kipas ini apa isinya Pak? dalam kipas. Ya, Maksudnya? ini kan ada isinya. Nah, oh di sini. Ini ada namanya silikonnya ya. Nah, di sini kan udah mulai longgar ya ataupun lembek ya. Lembek Pak, kurang gemuk Pak. Nah, dia harus ada cairannya, apa namanya saya lupa. Nah, di sini jika ini sudah longgar seperti ini, jadi harus dibuka, ditambah lagi cairannya itu yang saya tahu itu cairan seperti silikon gitu deh ya. Nah, jadi
jika ditambah dengan cairan itu maka ini menjadi tepung. Jadi putarannya pun lebih bagus. Jadi optimal. Bisa dia mendinginkan secara baik lah, secara optimal di radiator ini. Nah, ada lagi yang tanya? Seandainya Pak, berarti sertifikat kala ini lipatan 20.000 terus Pak kalau Enggak, dia awalnya 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, dan nanti ada sampai ratusan ribu juga untuk jangka yang mobil yang sudah lama. Agar apa? Tujuan untuk perawatan berkala ini ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tujuan itu apa sih perawatan berkala nih? menambah umur Bagaimana? Satu, bagaimana? Arehan. untuk menambah umur kendaraannya Pak. Nambah umur maksudnya? Jadi kendaraan ini ada umur berapa kelahiran? Jadi sehat terus Pak. Enggak gampang Rusak. Untuk lebih banyak pakai lah Pak, menjaga komponen-komponennya ini biar tetap bagus ya, hingga menambah masa pakai. Jadi karena tujuannya itu untuk menjaga, jadi ya perawatan berkala ini memang penting kali untuk kendaraan maupun itu mobil, motor, dan sekaligus truk-truk atau ekskavator sekalian, semua ada perawatan berkalanya, cuman dia berbeda-beda perawatannya sesuai dengan komponen yang ada di dalam kendaraan itu. Nah, jadi mungkin karena waktu juga kita dah habis ya, mungkin biar kalian lebih paham ya nanti ini yang sudah dipraktikkan. Jadi kan cuman mengidentifikasi, kalian buat laporan observasi saja, kalian buat apa saja tadi yang sudah saya sampaikan, juga buatnya di kertas folio, dikumpulkan minggu depan ya. Kalau bisa disertakan juga dengan gambar-gambar apa gitu, seperti apa saja itu yang harus disertai tadi, kayak mesin, gambar mesin, itu boleh ambil sumbernya dari Google. Nah, di mungkin sekianlah dari pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dulu, kita beresin dulu. Jangan itu. Nah, ya, mungkin dari pembelajaran ini lebih dan kurang Bapak mohon maaf karena kita kan sudah habis jam pelajarannya. Nah, itu tugas yang penting jangan ada yang lupa ya. Minggu depan dikumpul. Nah, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh pulang. Yeay, kasih Pak.